Teman-teman nih, teman dari Kak Umay. Suaranya Mi sudah kedengaran jelas atau belum? Coba boleh dinyalakan audionya nih dan videonya nih, Arya dan juga Umay. Masih belum kedengeran ya, belum kelihatan. Kita sambil menunggu yang lainnya join ya, teman-teman ya. Masih kurang, sepertinya masih kurang. Jen, Kenzi, dan teman-teman ya. Kita tunggu yang lain join sambil boleh dipersiapkan dulu nih Arya dan Umay. Oke, ini suaranya Miss sudah kedengeran belum? Umay, Arya? Sepertinya masih belum ada audio yang dinyalakan ya. Coba Umay dan Arya boleh dinyalakan dulu. Oke, nah ini untuk Umay sudah Halo. kedengeran. Ya, suaranya ini udah kedengeran nih Umay. Halo, Umay. Oke, Halo. halo. Gimana kabarnya Umay dan Arya? Coba dari Umay dulu. Umay gimana kabarnya nih Umay sore hari ini? Cek, halo. Halo, halo. Suaranya Ami sudah kedengeran belum? Sudah? Sudah kedengeran? Suara Miss nggak kedengeran. Oh, di tempat Umay nggak kedengeran. Coba boleh dinyalakan volumenya, boleh diperbesar dulu, Umay. Coba di tempat Arya apakah sudah jelas suaranya Miss? Wah, jelas, jelas. Jelas. Oke, Arya boleh nyalakan videonya nih, belum kelihatan videonya Arya. Ini Arya udah kelihatan nih sekarang. Di tempat Umay ternyata belum kedengeran nih. Cek cek gitu. Udah ada suara belum nih? Suaraku kedengeran nggak ini? Belum kedengeran, belum kedengeran Umay. Suaranya Umay belum terdengar. Belum Halo. terdengar Umay. Ini sekarang sudah terdengar suaranya Umay. Oke, Umay boleh coba live dulu lalu masuk lagi ya. Sambil menunggu yang lain join nih. Arya gimana kabarnya sore hari ini Arya? Bagus. Bagus. Arya lagi pegang apa tuh? Ada bola. Buat, buat tapi green screen. Oh, bola green screen. Oh, keren. Itu bola apa tuh? Umay, Arya. Buat Oh, warnanya kuning ya. Ternyata bisa jadi green screen ya. Hmm. di prime Oh, Arya kemarin ada kegiatan apa nih satu minggu ini? Oh, bisa merah putih ya. Keren ya. Arya tadi udah makan siang belum? Udah. Makan siang sama apa tadi, Arya? Makan siang sama apa, Arya? Belum kedengeran. Sama? Oh, merah putih itu. Bisa merah putih gitu gimana caranya, Arya? Bisa merah putih gitu. virtual background. Oh, pakai virtual background ternyata. Bisa warnanya bisa ganti ya. Ih, keren. Virtual background. Jadi warnanya sama seperti ini ya. Oh iya, green screen itu ya, seperti seperti kalau kita pakai green screen. Aku Oke. Oh iya, boleh boleh. Oke. Arya tadi hari ini berangkat sekolah? oh Berangkat iya, sekolah jam tapi berapa? sholat Jumatnya di Masjid Abdul katanya. Oh, sholat Jumatnya di masjid tadi. Hmm. Terus setelah itu kegiatan Arya apa setelah itu? Kegiatannya les. Oh, les. Ada les ini ya. Les apa saja, Arya? Apakah les coding aja atau ada les lainnya? Ada les Boleh lainnya. les Sakamoto Oh, Mandarin. oh banyak sekali lesnya Arya. Padat ya hari ini ya, Arya ya. Arya Yang belajar. mulai Oh, Arya belajarnya tadi online atau langsung ke sana? ajar apa? Lesnya online. Lesnya online juga?
Oh, oke. Ah, itu bisa jadi ini ada gambar areanya tuh. Oke. Coba nih, sepertinya Mister Kendala. Coba Oh tidak. kan Ngapain dong? Oke. link Zoom Bye ya. bye semuanya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini ada Kenzi. Hai. Halo, halo Kenzi. Selamat sore Kenzi. Selamat bergabung Kenzi. Gimana kabarnya sore hari ini? Baik nih. Oke, Kenzi. Ah, ini Kenzi sudah makan siang belum? Sudah? Udah, Miss. Oh, udah makan siang. Tadi pulang sekolah jam berapa Kenzi hari ini? Tadi cepat sih. Oh, pulangnya lebih cepat, lebih awal. Jam berapa itu? Sebelum jam 12 atau sore atau jam berapa? Habis sholat Jumat, Miss. Habis sholat Jumat ya. Oh, berarti sekitar jam 12 lebih ya, jam satuan ya. Oke. Kenzi tadi ada kegiatan tambahan apa nih hari ini? Ataukah hanya sekolah aja atau ada kegiatan lainnya selain sekolah? Nggak ada, Miss. Nggak ada ya, hanya kegiatan sekolah sama les coding ini ya sorenya ya. Oke, thank you Kenzi. Iya. Iya. Nah, ini sambil menunggu yang lain join. Tadi sepertinya Umay sudah masuk, Kenzi, tapi ada kendala sama Zoom-nya. Umay nggak kedengeran suaranya, Miss, sama Umay, sama Arya, ya. Terus akhirnya tadi Umay keluar lagi, terus mau masuk nggak bisa, katanya karena passwordnya, ya. Sambil menunggu nih, supaya biar yang lainnya bisa join ya. Kita coba sambil bahas dulu nih. Ah, ini ada Jen. Oke, kita sapa dulu Jen ya. Halo, halo Jen. Selamat sore Jen. Sore, Miss. Oke, gimana kabarnya Jen sore hari ini? Baik. Baik, oke. Thank you Jen. Tadi udah makan siang belum Jen? Udah. Udah makan siang ya. Hari ini tadi Jen aktivitinya apa aja nih? Selain sekolah, adakah aktiviti tambahan? Enggak sih tadi pulang cepet. Oh, hari ini ulang cepet juga, sama seperti Kenzi dan Arya ya. Oke. Ya, thank you Jen ya. Oke Jen, Kenzi dan Arya nih. Oh ini Umay sudah join lagi nih teman-teman. Kita tunggu dulu nih. Suaranya Umay apakah sudah bisa masuk? Coba. Halo halo Umay, selamat sore. Suaranya Umay apakah sudah bisa masuk nih teman-teman? Sepertinya belum terdengar ya. Suaranya Umay masih belum bisa terdengar. Apakah Umay sudah bisa mendengarkan suara Miss? Tetap gak kedengaran, Miss? Iya, betul. Suaranya Umay masih belum terdengar di tempat Miss. Tapi apakah Umay sudah bisa dengar suara Miss di sini? Sepertinya Umay sudah bisa dengar suara Miss nih. Ya, betul, Umay. Coba boleh dibantu jawab di chat Zoom nih, Umay. Apakah Umay sudah bisa dengar suara Miss? Kalau sudah, boleh dibantu jawab nih. Oh, belum terdengar sepertinya ya, karena belum ada jawaban nih. Oke, Umay. Umay tadi kendalanya sepertinya ada di bagian mana nih, Umay? Apakah Zoom-nya atau perlu di restart dulu, Umay? Ya, Umay boleh di restart terlebih dahulu ya untuk laptopnya. Halo, Miss. Oh, oke, oke, oke. Tunggu sebentar, Umay. Coba kita coba jawab Umay dulu di chat Zoom ya, teman-teman ya. Umay, coba boleh restart lagi laptopnya ya. Lalu masuk lagi ke sini. Masuk. Oke. Oke, siap, Umay. Ya.
Oke, teman-teman ya, sambil menunggu Umay, kita akan bahas dulu ya. Hari ini kita mau membuat proyek baru, teman-teman ya. Minggu lalu sepertinya sudah ada dasar-dasar untuk pembuatan games ya. Hari ini nanti kita akan mulai pada permainan game labirin. Kita mau membuat proyek game labirin nih. Coba misalkan share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini share screen dari Miss. Apakah sudah kelihatan di tempat Kenzi, Jen, dan juga Arya? Nah, Arya lagi ke belakang nih. Oke, di tempat Kenzi dan Jen, apakah sudah kelihatan share screen dari Miss? Kenzi, Jen, boleh Sudah, dinyalain. Miss. Oh, sudah. Oke, ya. Tanggal 29 ya, teman-teman ya. Hari ini kita sudah sampai pada modul 5 lesson 2 game labirin ya. Pada bagian satu itu ada game labirin. Nah, game labirin ini sebenarnya teman-teman pasti sudah pernah memainkannya ya. Mungkin teman-teman dulu sudah pernah melihat ya atau sekilas ya memainkannya. Nih, coba misalkan berikan contoh game labirin itu seperti apa nih? Mungkin ada yang pernah tahu apa itu game labirin? Arya, apakah sudah tahu apa itu game labirin? Seperti apa game labirin? Aku Tahu? tahu. Oh, yang kayak gimana Kan tuh Arya? itu kan ada orang di tempat Mm-mm. di tempat yang kayak ada garis-garis lewati Heeh. terus ada ada enemy yang ini kalau kena nanti mati. Oke. Iya, Arya sudah pernah main gamesnya ya, game labirin ya. Oke deh. Di mana tuh Arya bikin gamesnya? Main gamesnya. Main gamesnya di mana waktu itu? Di laptop atau di HP? Nah, di laptop. Oke. Nah, itu seperti itu Arya. Nanti kita mau bikin games kayak gitu tuh. Coba kita lihat dulu kayak gini tuh dia. Nah, Kenzi dan Jen apakah sudah familiar dengan game labirin? Coba dari Kenzi dulu nih. Kenzi apakah sudah familiar dengan game labirin? Apakah sudah tahu dengan game labirin, Kenzi? Miss. Oke, sudah? Suaranya tadi belum terdengar, Kenzi. Belum. Oh, belum. Oke, oke. Belum ya, Kenzi ya. Jadi baru pertama ini ya, Kenzi. Oke, nggak apa-apa, Kenzi. Nanti Miss akan bantu untuk menjelaskan bagian-bagian ya pada game labirin ini. Kemudian untuk Jen, apakah sudah familiar dengan game labirin, Jen? Ini, Jen, boleh dinyalakan audionya dulu, Jen. Belum terdengar. Oke. Apakah sudah familiar dengan game labirin, Jen? Sudah? Udah, Miss. Sudah, oke. Jen udah pernah main gamesnya langsung atau bikin gamesnya? Oke, sudah pernah. Oh ya, oke Jen. Ya, berarti sudah familiar ya Jen ya. Oke, mantap. Kemudian Umay, apakah Umay sudah bisa dengar suara Miss di sini? Umay sepertinya sudah masuk lagi. Apakah Umay sudah bisa dengar suara Miss? Halo Umay, apakah sudah bisa dengar suara Miss? Coba Miss. Nih ya, Miss beri pertanyaan di chat Zoom. Coba nanti Umay boleh bantu jawab ya. Oke, sambil membahas nih, sambil menunggu Umay ya. Sepertinya masih belum terdengar. Nah, teman-teman nanti kita akan bikin project seperti ini ya untuk Maze Game namanya ya. Kemudian, oke, boleh-boleh ya. Umay boleh join pakai device lain ya, menggunakan akun orang tua. Boleh, Umay. Nah, kemudian teman-teman, nanti kita akan menambahkan player ya. Untuk playernya di sini yang mana nih, teman-teman? Kira-kira playernya yang mana nih? Yang warna biru, hijau, atau yang mana? Menurut Arya, siapakah playernya Arya? Playernya yang mana Apa? nih? Playernya yang warna apa, Arya? Yang warna biru, warna hijau, atau yang kuning? Oh, untuk Pac-Man. Hmm. Oke, Pac-Man ya, yang warna biru itu ya, Pac-Man ya. Dia adalah playernya, pinter Arya. Kemudian
Untuk eneminya di sini siapa saja nih? Coba Kenzi. Eneminya yang mana nih Kenzi? Yang warna apa Kenzi? Yang merah, biru, Yang warna hijau atau yang warna biru? Eneminya tadi biru. playernya yang warna biru Kenzi. Kalau yang biru Oh, yang biru itu bukan enemy ya, tapi player ya. Maka eneminya siapa? Kenzi. Oke. aneminya yang Halo, Mes. hijau Ah, ya. oke, ya betul Kenzi. Ini Umay udah kelihatan nih Kenzi. Oke, thank you Kenzi. Umay, halo Umay. Halo, Akhirnya Mes. bisa Halo, terdengar Mes. suaranya. Tadi kenapa Umay? Sepertinya suaranya Miss Tadi juga nggak kayaknya di kedengeran. sininya, Miss, yang error, Miss, di Oh PC-nya. alah, Tapi ternyata. nanti tetap nge-share-nya dari PC. Oke, tapi tetap nge-share-nya dari PC ya. Ini Umay Ya, ada dua device berarti menggunakan laptop. iya, betul. Iya. Iya. Oke, Umay, no problem ya. Tadi pantesan kok suaranya Umay belum kedengeran, terus Umay juga belum bisa jawab Oh, suaranya pertanyaanku. nggak kedengeran juga, Miss? Iya, suaranya Umay juga nggak kedengeran sama sekali. Oh, kecil apa enggak, Miss? Atau emang Enggak, udah gak? Oh, emang nggak ada suaranya sama sekali tadi ya teman-teman ya. Kayaknya nggak ada suaranya Umay. Iya, makanya tadi Miss langsung, oh, coba Umay refresh dulu gitu. Ternyata bukan karena refreshnya ya, harus ganti. iya, betul. Ya. Oke, ya ini yang penting Umay udah bisa join ya untuk audio dan videonya udah aman ya sekarang ya. Oke, Umay, boleh sambil dibuka dulu platform Algonovanya ya. Nah, ini kita Miss lagi share screen udah kelihatan belum di tempat Umay? Ah, udah, Miss, udah. Udah kelihatan ya. Nah, tadi kita lagi menebak yang mana player dan juga enemy-nya. Nah, untuk player dan enemy tadi udah ditebak oleh Arya ya, untuk playernya yang warna biru. Terus kata Kenzi, enemy-nya yang warna hijau. Nah, sekarang Miss mau tanya lagi nih. Selain enemy dan player, di situ ada warna kuning. Kira-kira warna kuning itu Miss, gambar apa? izin kamar mandi sebentar ya, Miss. Boleh, boleh, Umay. Ya. Oke, Umay. Nah, lanjut lagi teman-teman. Di sini ada yang warna kuning itu atau gold ya. Gold. Teman-teman kita coba coret dulu ya di sini. Tuh, ini dia. Ini ada titik tujuannya, teman-teman ya. Jadi di sini ada gambar treasury atau kekayaan ya. Ada gold di sana. Itu adalah titik tujuannya ya. Karena ada player yang warna biru, kemudian enemy-nya yang warna hijau dan juga titik tujuannya yang warna kuning itu. Nah, sekarang Miss mau tanya nih, gerakan untuk playernya seperti apa, teman-teman? Playernya, apakah bisa digerakkan atau otomatis nih? Coba kita tanya ke Jen. Jen, menurut Jen, playernya apakah bisa kita gerakan atau gerakannya secara otomatis by system? Menurut Jen. Bisa digerakkan, betul, pintar Jen ya. Thank you Jen. Jadi kita bisa menggerakkan ya, mengendalikan playernya yang warna biru teman-teman ya. Jadi kita bisa menggerakkan menggunakan keyboard ke arah kanan, kiri, atas, bawah, seperti itu. Oke, thank you Jen. Kemudian berikutnya untuk enemy-nya gerakannya seperti apa nih menurut Kenzi? Apakah dia secara otomatis atau bisa kita gerakan juga? Enemy-nya itu yang gerak ke kanan dan kiri nih ya, ya untuk Kenzi. Aneminya gerak sendiri kayaknya deh. Oke, ya, betul Kenzi. Enemy-nya dia gerak sendiri ya, secara otomatis ke kanan dan ke kiri by system. Betul, pinter Kenzi. Ya, oke, udah lengkap ya untuk player. Dia bisa kita gerakan. Kemudian untuk enemy, dia geraknya secara otomatis by system ya, kanan dan kiri. Lalu untuk enemy-nya sudah, nah ini teman-teman yang terakhir. Ini ada treasury. Treasury ini adalah titik tujuannya atau goals-nya. Nah, kalau untuk titik tujuannya, dia geraknya statis, teman-teman ya. Dia tidak bergerak sama sekali. Nah, bisa dikatakan pasif, tuh ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa tambahkan tiga sprite ini. Selain itu, masih ada satu sprite lagi yang perlu teman-teman tambahkan. Kira-kira siapa yang tahu di sini? Selain yang warnanya biru ini, kemudian warna hijau, itu enemy, dan juga titik tujuan. Adakah lagi yang bisa kita tambahkan gambarnya yang ada di game? Ah, musuh, Miss. Enemy. Oke, musuh ya, enemy, betul. Nah, untuk musuh eneminya kan yang warna hijau ini ya, Uma ya.
Nah, selain Iya, ini tapi dia enemy-nya, cuma bolak-balik di situ aja, Miss. iya, dia bolak-balik di situ aja, betul. Dia gerakannya otomatis atau digerakkan nih, Umay? Otomatis, Miss. Otomatis, betul. Nah, selain enemy ya, yang warna hijau ini, rintangannya apa lagi tuh, Umay? Kira-kira Nggak kalau ada. nggak ada, Kayaknya yang bolak-balik itu, Miss. Ada, Miss. Yang oke. tembok-temboknya itu, Miss. Yang kayak Betul. labir. Ya, pinter. Ya, ini game labirin judulnya, Umay. Betul banget ya. Ini Oh iya. labirin ya. Jadi yang warna hijau itu ya, Umay ya. Iya, Oke, betul. Yang warna hijau. pinter, Umay. Ya, betul banget, Umay. Jadi yang warnanya hijau itu, teman-teman ya, kata Umay ini adalah rintangannya. Atau kita sebut dengan labirin itu ini, teman-teman. Nah, ini adalah rintangannya. Tuh, yang warna hijau ini ya. Tuh, ada yang ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini adalah rintangannya teman-teman atau dindingnya. Nah, nanti kita bisa tambahkan itu menggunakan persegi panjang yang kita susun ya, supaya bisa membentuk sebuah labirin. Nah, jadi nanti kita siapkan sprite-nya apa saja. Ada player yang warna biru, enemy yang warna hijau, lalu goals ya, treasury-nya yang warna gold itu emas. Kemudian satu lagi adalah dinding. Nah, dinding labirin. Nah, itu dia yang perlu teman-teman tambahkan nanti. Siapin dulu gambar-gambarnya. Kalau sudah, lanjut lagi berikutnya. Kita buat juga gambar backgroundnya. Nah, untuk gambar backgroundnya ini sudah disediakan dari platform. Tapi nanti kalau teman-teman mau buat baru ya, mau ganti dengan gambar yang lain, bisa. Nanti kita upload dulu gambarnya. Gitu. Nah, selain itu juga bisa menambahkan suara ya. Nanti teman-teman juga bisa menambahkan suara, lalu background, sprite, dan juga untuk gerakan-gerakannya. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk tampilan dari game labirin yang akan teman-teman buat hari ini. Tapi nggak langsung jadi ya, teman-teman ya. Seperti biasa, bertahap dulu ya, step by step seperti biasanya. Jadi tenang aja teman-teman, nanti kita buatnya nggak langsung yang cepet-cepet ya, nggak tergesa-gesa gitu. Jadi kita buatnya step by step seperti biasanya. Oke, kita mulai dulu teman-teman dari planning terlebih dahulu ya. Nanti kita buat planning ini sangat penting ya teman-teman ya. Seperti kita membuat planning pada game-game sebelumnya, kita juga siapkan nanti pada sebuah mind map. Contohnya ini ada contoh mind map pada maze game atau game labirin. Nah, teman-teman bisa kasih judul gamenya. Boleh labirin, boleh maze juga boleh ya. Ini beda bahasa aja. Labirin bahasa Indonesia, maze game itu bahasa Inggris ya. Teman-teman bisa kasih nama, mau maze game boleh, labirin juga boleh. Kemudian berikutnya, nah kita kasih bagi menjadi dua. Nah, dua hal besar. Ada bagian pertama adalah desain, bagian yang kedua adalah fungsi. Nah, di bagian desain, teman-teman bisa jelaskan lagi bahwa game Maze game ini terdiri dari beberapa sprite. Ada apa saja? Nah, teman-teman bisa jelaskan nih. Ada sprite player, enemy, treasure, ya. Lalu ada image. Nah, image itu maksudnya adalah file-file gambar untuk sprite. Ada tiga ini ya, teman-teman ya. Player, enemy, dan treasure. Treasure itu titik tujuan tadi ya. Ada gold. Kemudian walls-nya adalah dinding tadi yang disebutkan oleh Uma ya. Ini bentuknya adalah rectangles. Untuk player, enemy, dan treasure tadi yang teman-teman bahas ya. Arya, Kenzie, dan juga Jen tadi. Nah, itu dia. Lanjut lagi berikutnya. Setelah kita siapkan masing-masing gambar tersebut untuk sprite, kita buat desainnya. Selain itu masih ada window. Nah, kita siapin dulu windownya. Itu yang paling utama. Kita siapkan window dengan ukuran misalnya 700 kali 500 pixel. Setelah kita buat jendelanya atau windownya, teman-teman bisa menambahkan gambar background untuk latar belakangnya. Nah, background image ini teman-teman bisa upload ya untuk gambarnya bebas atau mau menggunakan yang sudah ada juga boleh. Nah, untuk gambarnya kalau pengen diupload, teman-teman bisa klik di bagian attack file. Nanti misalkan contohkan ya. Kemudian setelah itu ada bagian berikutnya adalah musical effect. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan suara, file suara ya untuk background musik, teman-teman bisa siapin dulu suaranya. Bisa dari AI ya, buat dari AI atau mau download dari YouTube juga bisa. Ya, untuk sound effect ini teman-teman bagi menjadi dua jenis.
Ya, ada suara yang muncul dari awal sampai akhir games ya. Ada juga suara yang hanya muncul pada saat-saat tertentu saja. Misalnya saat adanya tabrakan antara kedua sprite. Nah, maka akan muncul sebuah suara gitu. Itu untuk file suara atau musical effect. Kemudian berikutnya ada bagian yang kedua yang terbesar adalah fungsi atau functionality. Di bagian functionality ini terdiri dari tiga jenis. Yang pertama adalah FPS. Ya, FPS ini penting sekali ya, frame rate per second ya. Siapa yang masih ingat FPS? Lagi-lagi kita menggunakan FPS, teman-teman. Siapa yang masih ingat gunanya FPS ini buat apa? Frame per second, Miss. Iya, frame rate per second. Betul, Umay. Oke, ada lagi yang mau berpendapat FPS itu apa? Gunanya buat apa? Kenzi, Arya, Jen? Oke, ada lagi yang mau menambahkan dari Umay? Teman-teman, belum ada? Oke, kita bahas dulu ya. Nah, tadi yang dikatakan, oke, gimana? Boleh? Nggak ada, Miss, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, ya. Dari Umay tadi, FPS adalah frame rate per second, ya, betul. Jadi, frame rate per second ini nanti gunanya adalah ketika teman-teman menambahkan, ya, gerakan atau adanya event pada sebuah games, ya, supaya gerakan yang kita berikan pada keyboard, teman-teman, kita klik tombol kanan, ya, supaya playernya atau pemainnya bisa bergeser ke kanan juga yang ada di layar, gitu. Nah, supaya sinkron antara gerakan yang kita berikan, ya, instruksinya dengan gambar atau tampilan yang ada di window, maka teman-teman perlu tambahkan FPS. Nah, kalau nggak ditambahin FPS, bagaimana, Miss? Biasanya dia akan patah-patah gerakannya, teman-teman ya. Semakin besar angka FPS, maka akan semakin smooth atau semakin halus gerakannya. Nah, kalau dia semakin kecil FPS-nya, maka gerakannya akan patah-patah biasanya. Nah, teman-teman bisa perbesar angka FPS ini. Semakin besar angka FPS, semakin bagus ya, semakin bagus dan semakin halus gerakan dari scene-nya gitu. Misalnya gerak ke kanan ya, terus melewati labirin, melewati enemy dan sampai titik tujuan. Dia akan kelihatan layarnya lebih keren gitu, lebih bagus. Oke, gitu teman-teman ya untuk FPS. Kemudian yang kedua adalah movement of sprite. Nah, ini adalah perpindahan dari sprite-nya. Tadi sudah kita bahas ya. Tadi Kenzi dan juga Chen membantu Miss menjawab tuh untuk playernya ya. Kata teman-teman tadi, kalau player itu adalah gerakannya bisa kita kendalikan ya. Kita bisa kendalikan menggunakan keyboard. Gerak ke kanan, kiri, atas, bawah gitu. Kemudian untuk enemy-nya. Kalau enemy-nya tadi secara otomatis ya, teman-teman juga sudah bantu jawab tadi untuk gerakan aneminya dia secara otomatis atau otomatis gitu. Kemudian berikutnya collision of sprite. Nah, ini ada beberapa kejadian ya. Kejadian pertama ketika player dan juga wall ya. Player terkena dengan dinding, maka akan kalah gitu. Dia akan lose ya. Kemudian kalau player bertabrakan dengan enemy, maka dia juga akan kalah. Nah, jadi kemungkinan kalahnya ada dua jenis. Ketika player terkena dengan wall ataupun ketika player terkena dengan enemy ya. Jadi ada dua kemungkinan dia akan kalah. Kemudian satu kemungkinan yang akan menang hanya ada satu ya. Ketika ya hanya jika ketika player terkena treasure maka dia akan menang. Jadi hanya akan menang jika sudah sampai pada titik tujuan tadi. Kalau belum sampai titik tujuan, walaupun sudah melewati enemy dan juga rintangan walls ya, labirin, maka dia belum bisa dikatakan menang, teman-teman. Nah, kalau udah sampai pada gold, baru bisa dikatakan menang. Nah, ini Kalau untuk mau aturan permainan pada game labirin ya, yang akan teman-teman buat nanti. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu? Umay, Kenzi, Tidak. ya, Jen, belum, belum ada? Nah, nggak ada, Miss. Oke, Belum belum ada. ada yang mau ditanyakan sama Miss ya? Kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjutkan lagi. Nanti teman-teman silakan bisa menambahkan untuk planning pada Miss Game ya. Jadi planning ini teman-teman sangat penting ya. Jadi kegunaannya ketika teman-teman ingin membuat sebuah game, kita akan tahu arahnya ya. Bagian-bagian apa saja yang perlu kita buat, bagian apa-apa saja yang perlu kita kerjakan nantinya. Nah, teman-teman akan paham gitu ya. Untuk planning nanti silahkan teman-teman ditambahkan ya. Kalau sudah, teman-teman bisa lanjut di bagian checklist. Oke, misalkan beralih ke background ke slide selanjutnya.
Nah, ini dia teman-teman. Di sini ada checklist-checklist yang bisa teman-teman tambahkan ya. Ada checklist yang pertama dimulai dari pembuatan window. Untuk jendelanya, silakan teman-teman bisa atur ukurannya. Misalnya 700 kali 500 pixel. Ini adalah ukuran jendela yang direkomendasikan. Kemudian berikutnya ada pembuatan game loop. Nah, pembuatan game loop ini juga sangat penting teman-teman. Ya, dari setiap game pasti ada sebuah looping permainan. Ini fungsinya ketika teman-teman sedang memainkan sebuah game ya, kita bisa memainkannya terus-menerus ya, berulang-ulang kali memainkan gamenya. Maka penting sekali sebuah loop game. Nah, bagaimana kalau tidak ada loop game? Ketika teman-teman ingin memainkan gamenya lagi, maka gambarnya ya untuk jendela aplikasinya tidak akan langsung ditampilkan seperti semula. Nah, jadi teman-teman perlu menambahkan loop game pada sebuah game gitu. Oke? Nah, lanjut lagi berikutnya. Tidak kalah penting adalah FPS ya. Yang tidak kalah penting adalah FPS. Teman-teman bisa tambahkan FPS-nya dengan ukuran tertentu. Misalnya di sini contohnya adalah 60 frame per second ya. Artinya dalam 60 ya detik teman-teman ya. Gerakannya dia akan selalu terupdate. Nah, jadi dia akan lebih smooth teman-teman. Dia akan lebih smooth gerakannya ketika kita tambahkan angka yang juga besar pada FPS gitu. Nah, itu untuk FPS. Kemudian berikutnya, set a background. Nah, untuk backgroundnya, silahkan teman-teman bisa tambahkan background untuk layar ya, berupa gambar, dan juga background berupa musik. Jadi ada musik ya, background. Ini teman-teman biasanya filenya dalam format .ogg. Nah, itu untuk file format musik. Kemudian setelah itu, kita siapkan juga pembuatan sprite-sprite ya, seperti player, enemy, dan juga treasure sprite. Nanti kita akan membuat kelas-kelas ya, dan juga metode-metode untuk menampilkan sprite-sprite yang ada pada game, teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi alurnya akan urut, teman-teman. Ya, yang pertama buat dulu window-nya, setelah itu kita buat looping game, lalu setelah itu kita siapkan juga ya untuk sprite-sprite yang akan dikerjakan nanti apa saja, teman-teman bisa siapkan. Nah, intinya yang penting teman-teman paham dulu nih, ya, poin-poin utama yang mau dikerjakan apa saja. Nah, lagi-lagi ke bagian mind map. Ya, di bagian mind map tadi yang sudah kita bahas itu planning ya, teman-teman silahkan nanti ditambahkan. Untuk planningnya nanti Miss boleh share lagi ke teman-teman supaya teman-teman bisa paham lagi terkait dengan planning. Kemudian berikutnya, di sini ada beberapa perintah yang perlu teman-teman pahami supaya nantinya tidak bingung ya ketika menemui kode-kode program seperti ini. Nah, yang pertama, ketika teman-teman ingin membuat sebuah jendela, kita bisa menggunakan perintah set mode. Nah, ukurannya kita bisa atur dalam ukuran pixel, teman-teman. Contohnya di sini adalah 700 kali 500 pixel. Selanjutnya, kita bisa atur dengan nama sebuah jendela dengan sebuah string. Misalnya di sini kita beri catch up. Kalau teman-teman mau beri judul yang lain, kita bisa ganti. Misalnya, set caption Miss Game atau set caption Labyrinth gitu. Nah, itu untuk cara mengatur caption atau judul pada sebuah jendela games. Kemudian ada lagi bagian background ketika teman-teman ingin menyiapkan gambar sebuah background ya. Gambarnya kita bisa atur ukurannya juga supaya gambarnya sesuai dengan ukuran jendela yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, perlunya menggunakan transform scale. Nah, ini penting sekali teman-teman. Transform scale ini gunanya adalah untuk menampilkan background ya supaya dia bisa ditransformasikan dengan ukuran skala yang sudah teman-teman buat, yakni 700 kali 500 pixel misalnya. Kemudian setelah itu kita bisa menampilkan gambar latar belakang atau backgroundnya menggunakan perintah bleed. Nah, ini ada bleed, ini gunanya untuk menampilkan gambar background. Kemudian di sini ada titik koordinatnya. 0,0 ini merupakan titik koordinat dimulainya gambar tersebut akan ditampilkan. Misalnya dari titik 0,0, artinya dia akan ditampilkan dari pojok kiri atas. Coba misalkan gambarkan. Misalnya ketika teman-teman membuat sebuah jendela seperti ini. Nah, gambar tersebut akan ditampilkan dari pojok kiri atas sini. Nih ya, jadi titik 0,0 ada di pojok ujung kiri atas seperti ini. Artinya dia akan ditampilkan gambarnya secara full screen, ya. Full screen seperti Miss sedang menampilkan share screen ke teman-teman seperti ini. Oke, lanjut lagi ya.
Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih sebelum Miss lanjut ke bagian-bagian berikutnya? Coba boleh disampaikan dulu siapa yang mau bertanya? Belum ada, Miss. Oke, belum ada yang mau ditanyakan. Dari Umay belum ada nih. Dari Arya, Kenzi, dari Jen, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Miss. Belum ada. Oke, teman-teman ya. Dari Kenzi belum ada. Dari Arya dan Jen, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Arya, Jen, belum kedengeran? Oh, oke, dari Jen belum ada juga ya. Dari Arya nih, kalau mau ada yang mau ditanyakan boleh banget Arya disampaikan ya sama Miss. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada, misalkan lanjut lagi. Nah, yang dimaksud pada titik koordinat 0,0 itu dari sini, teman-teman. Tuh ya. Tadi yang Miss contohkan gambar tadi, 0,0 itu dari pojok kiri atas ujung. Seperti ini. Jadi gambarnya ditampilkan secara full screen. Ya, full, benar-benar full. Dari atas ujung ke bawah ujung juga. Nah, ini untuk cara menampilkan background ya, gambar backgroundnya. Kemudian berikutnya untuk looping game. Nah, ini ada looping game, teman-teman. Nanti kita akan buat menggunakan while, ya. Kenapa kita menggunakan while, teman-teman? Coba, siapa yang tahu? Kenapa kita di sini menggunakan looping while? Kenapa nggak looping? Untuk menjalankan terus gamenya, Miss. Oke, tahu ya. Umay sudah tahu nih, teman-teman ya. Teman-teman juga pasti sudah tahu ya. Oke, betul banget. Pinter nih, teman-teman. Oke, Umay. Ya, jadi kita akan menggunakan looping while karena kita sudah tahu ya, game tersebut akan terus dimainkan. Jadi kita nggak tahu nih berapa kali dia akan dimainkan, apakah hanya 10 kali atau 50 kali atau hanya sekali ya. Kita nggak tahu. Ya, jadi kita bisa menggunakan looping while gitu. Karena dia akan terus dimainkan oleh player. Ya, sama seperti teman-teman lagi mau main games di Roblox atau games online lainnya. Nah, teman-teman bisa bermain terus-menerus. Itu kenapa? Karena developernya menggunakan looping while ya, karena akan dimainkan terus-menerus oleh teman-teman gitu. Nah, ini penggunaan looping while. Selanjutnya ada perintah update. Nah, ini gunanya update adalah supaya gambar yang ditampilkan akan terus-menerus di-update, teman-teman ya, diperbarui. Maka perintahnya perlu menggunakan update. Ini adalah fungsi yang sangat penting untuk menampilkan layar yang sinkron dengan yang sedang teman-teman mainkan ya, keyboardnya gitu. Itu adalah perintah update. Oke, lanjut lagi. Berikutnya ada beberapa bagian. Nah, ini kita nanti akan menampilkan sprite-sprite-nya dengan cara mendefinisikan sebuah kelas ya. Teman-teman akan mendefinisikan kelas. Nah, caranya untuk mendefinisikan kelas, strukturnya seperti ini. Tuh. Yang ada di layar ya, teman-teman ya. Ini adalah struktur penulisan sebuah kelas. Dimulai dari nama kelas, kemudian dilanjutkan dengan metode-metode pada kelas tersebut. Ada definition init, lalu definition nama metode yang lainnya. Misalnya ada print info atau yang lain kita bisa buatkan teman-teman pada definition class. Nah, kelasnya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada kelas super kelas. Nah, kelas utama, teman-teman ya. Kita sebut dengan super kelas biasanya. Nah, ini bisa kita buat misalnya namanya adalah game sprite. Ya, kita buat kelas utama dengan nama game sprite. Kemudian, game sprite memiliki kelas-kelas turunan lainnya, ya. Kelas turunan lainnya seperti kelas player, kelas enemy, ya, dan juga kelas labirin atau wall. Misalnya teman-teman ingin menampilkan beberapa sprite. Nah, kita buat game sprite-nya terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini untuk menampilkan sebuah sprite. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Ini tadi ada warisan itu maksudnya adalah kelas turunan. Nah, ini sudah kita langsung bahas aja. Oh, ternyata sudah lengkap. Nah, nih teman-teman. Habis ini kita langsung praktik aja ya. Kita buat dulu bagian mind map-nya. Setelah kita buat mind map, teman-teman silakan buat checklist ya. Ini optional untuk checklistnya yang wajib di bagian planning ya. Planningnya wajib. Kemudian setelah itu kita bahas pada kode program setelah itu. Tapi untuk planningnya teman-teman harus ditambahkan terlebih dahulu ya, supaya teman-teman paham nantinya mau mengerjakan apa saja gitu.
Oke, setelah itu di sini masih ada beberapa fungsi ya yang akan teman-teman temui juga nantinya berkaitan dengan musik ya, nggak kalah pentingnya ini terkait dengan musik. Ketika teman-teman ingin menampilkan sebuah musik pada sebuah game ya, kita bisa menggunakan perintah init ini untuk inisiasi atau menghubungkan dengan sebuah modul yang ada di dalam library Pygame. Namanya adalah mixer. Oke, Arya, boleh Boleh Arya? nggak Bagaimana Arya? pakai musik sendiri? Oh, mau pakai Bukan musik sendiri? Boleh. Arya udah punya musik sendiri? ya di download. Oke, boleh Arya. Nanti disiapin dulu file musiknya ya. Kalau sudah siap, nanti Miss kasih tahu caranya untuk ganti-ganti file musiknya ya. Oke, mantap Arya, keren. Ya, lanjut lagi sekarang. Berikutnya, ketika teman-teman sudah menyiapkan file musik, ya, tadi contohnya Arya sudah punya file suaranya. Kemudian kita bisa panggil aja tuh. Nah, nama musiknya misalnya jungles.ogg. Ini adalah sebuah file suara, teman-teman ya. Kemudian kita akan load teman-teman, kita akan proses ya, load. Kemudian perintah selanjutnya adalah play. Kita akan mainkan musiknya. Setelah kita mainkan dan kita proses, teman-teman bisa simpan di dalam sebuah variabel. Contohnya ini kita simpan di dalam sebuah variabel kick. Nah, ketika teman-teman ingin memainkan sebuah suara, kita tinggal sebutkan nama variabelnya saja. Contohnya seperti ini, kick.play. Nah, setelah itu dia akan memainkan suaranya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Ini untuk fungsi tambahan terkait dengan suara. Nanti kita langsung praktik aja setelah ini. Oke? Sudah siap semuanya? Sudah siap? Siap, Kak. Siap, Miss. Oke, kalau sudah siap, langsung aja teman-teman bisa buka di platform Algo Python-nya ya. Kita buka di lesson hari ini teman-teman. Coba kita lihat dulu nomor berapa nih. Sepertinya sudah sampai lesson 20 ya. Oke, nanti Umay, Kenzi, Arya, dan juga Jen boleh dibuka pada lesson nomor 20 untuk lesson hari ini. Ada judulnya Game Labirin ya, permainan labirin bagian satu. Nah itu kita buat dulu mind mapnya teman-teman. Boleh dibuka di AlgoPython ya. Misalkan coba buka juga. Oke, silakan teman-teman boleh mulai untuk share screen. Sudah ada Umay di sini ya. Kemudian Kenzi, Jen, dan juga Arya boleh di-share screen juga. Kita masuk ke platform AlgoPython, teman-teman. Ya, kemudian kita beralih ke lesson ke berapa ini? 20 ya, lesson 20 teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah dimasukkan username password, masuk ke lesson 20, kita buat mind map-nya terlebih dahulu ya. Jadi nggak langsung kode ya. Kita buat mind map terlebih dahulu, baru kita tulis kodenya. Di nomor satu itu ada Pygame Labirin. Nah, coba diklik dulu teman-teman. Di nomor satu ada Pygame Labirin. Di sana ada penjelasan teknis ya, penjelasan teknis ya. Kemudian teman-teman silahkan klik yang warna kuning itu untuk melanjutkan. Nanti akan beralih ke nomor satu. Nah, di sana teman-teman bisa menambahkan mind map atau planning ya, rencana dan juga poin-poin apa saja yang akan teman-teman kerjakan. Nah, itu silakan boleh ditambahkan dulu. Ini sembari Miss juga mau masuk ke platform Algo Python ya. Tenis. Oke, bagaimana Rea? Tugas deh, aku tulis. Ya, sudah. Ini betul nih punya Arya sudah benar yang ini. Lalu kita klik selanjutnya, beralih ke nomor satu Arya. Kita buat mind map-nya dulu ya. Caranya membuat mind map, Arya bisa klik elemen barunya bisa diedit. Jadi nama gamesnya adalah
Maze game ya. Maze game tadi terdiri dari apa saja? Ada bagian desain dan juga bagian fungsi. Di bagian desain terdiri dari apa saja? Ada sprite, kemudian ada file suara ya, kemudian ada jendela dan lain-lain. Gitu teman-teman bisa tambahkan nih. Coba misalkan bantu capture lagi ya. Sepertinya tadi teman-teman sudah paham, namun perlu miss capture lagi, tidak apa-apa. Nanti supaya teman-teman bisa mengikuti untuk pembuatan mind mapnya. Ini tidak harus sama persis ya, boleh dimodifikasi. Nah, kalau mau buat sama seperti ini juga boleh gitu. Tidak membatasi ya. Oke, boleh dilihat di chat Zoom teman-teman. Miss sudah kirimkan ada gambar ya. File gambar itu petunjuk untuk membuat mind mapnya. Silahkan teman-teman bisa dilihat di mind map. Untuk nomor satu, kita kerjakan dulu nomor satu teman-teman ya. Kalau sudah nomor satu baru lanjut ke nomor dua. Kalau nomor satu belum selesai, kita buat dulu ya nomor satunya. Kita buat mind mapnya dulu nih, Arya. Arya caranya membuat mind map. Kita klik dulu di sini, elemen baru. Klik dua kali. Kemudian kita ganti nama judul gamenya. Apa Arya gamenya? Mau dikasih nama apa? Kemudian Kenzi dan Jen ya, nanti boleh di-share screen juga. Oke, kemudian Umay sudah mulai menambahkan mind map ya. Oke, sip Umay. Nah, ini Miss lagi masuk dulu ke platform Algo Python ya. Ini harus stabil. What the barnacles? Oh no, me hard stop. What the barnacles? Oh no, me hard stop. Maze danger. Tambah apa lagi? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan teman-teman. Ini diisinya gimana, Miss? Oh iya, Kenzi. Caranya Kenzi bisa klik dulu elemen baru itu, diklik dua kali, dihapus ya. Kita ganti dengan judul nama gamesnya. Nama gamesnya apa Kenzi? Misalnya tadi Maze Game gitu. Nah, kita kasih judul Maze Game. Kemudian setelah itu diklik tanda plus lagi. Coba kita ketikkan Maze Game atau Game Labirin. Langsung aja. Game Labirin boleh. Kalau sudah, kita klik tanda plus tadi. Di sini kita klik tanda plus itu, ada tanda plus ya. Kita buat, nah ada namanya desain dan juga functionality. Boleh tuh, Kenzi ditambahkan ya. Terus Oke, makin. Maze Danger boleh nih, Arya. Klik lagi, kita buat. Ada desain. Lalu yang kedua, fungsi. Nah, Arya boleh dilanjutkan. Umay juga, Kenzi. Miss, Pride itu bahasa Indonesianya apa, Miss? Gimana? Lupa. Gimana, Umay? Pride itu, Miss. Oh, Pride. sprite. Sprite itu karakter. Ya, Oh, karakter ya, karakter. Miss. Iya, betul. Boleh ditambahkan karakter. Spread atau karakter. Ya, boleh, Umay. Kemudian Lupa. Jen ya. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan, Jen. Apakah sudah bisa membuka platform Algo Python, Jen? Atau masih Lupa. terkendala? Nah, Jen boleh disampaikan sama Miss nih. Udah sampai mana? Belum kelihatan share screen-nya ya. Jen boleh disampaikan sama Miss. Boleh dibuka dulu ya progresnya di platform Algo Python di lesson ke-20 ya. Hari ini kita Aku sudah sampai lesson ke-20. lupa. Oke, Jen. Aku aku tulis apa? Arya, yang ada di chat Zoom itu apakah sudah bisa diakses sama Arya? Miss sudah Oh, kirimkan gambar di chat Zoom. Coba dilihat dulu di chat Zoom. Nah, itu ada file gambar yang Miss kirimkan. Arya bisa tulis tuh, ada desain dan juga no. functionality. No. Oke, Fabrikat udah bisa tidak. ya. Tidak. Oh, fabrikat tidak. Oke, sudah Oh, bisa. Arya boleh tidak. tambahkan, Kenzi, ya, Umay. Lanjut lagi ke Ini bagian. terus gimana, Miss? Oh ya, Aku untuk Kenzi sudah bisa desain fungsi. Oh gini, untuk Kenzi cara menambahkan fungsi yang di bagian bawah gitu ya. Caranya Kenzi kliknya tanda plusnya di sini lagi tadi. Nah, klik tanda plus, terus kita tulis fungsi. Nah, caranya gitu, Kenzi. Oke, good, Kenzi.
Kita tambahkan fungsi. Nah, Nah, bisa. Nah, kemudian kita klik lagi di bagian sini untuk menambahkan di bagian desain. Terdiri dari apa saja, Kenzi? Di bagian desain, kita klik tanda plus, ya, betul. Kita klik tanda plus. tidak. Nah, kita tulis Sprite. Terus apa lagi tuh? Kenzi boleh lihat yang ada di chat Zoom yang Miss kirimkan ya. Miss sudah kirimkan tadi untuk poin-poinnya. Angka di mana aku tulis? Wah, 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 wah. Oke, nah itu dia teman-teman. Aku tuh. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss cara pembuatan mind mapnya sama seperti tadi. Panjang banget. Panjang banget punya area. Ya, terang. Boleh ditambahin lagi ke bawah itu area biar nggak terlalu panjang ke kanan ya. Tapi nggak apa-apa kok area. Boleh custom ya. What the particles? Mama bilang stop. Oh no. Oke. Ya, jatuh. Wih, keren banget. Oke, punya area sudah bisa menambahkan mind mapnya. Umay, Aku. sudah bisa Umay? Oke. Kemudian untuk Kenzi dan Jen, apakah sudah bisa? Kenzi dan Jen? Jen, boleh disampaikan nih kalau ada kendala, Jen. Keren banget. Aku suka algoritmik mix sekarang. Bisa download. Aku tulis apa ya? Aku lupa. Miss, ini udah Miss. Sudah, punya punya Umay sudah selesai. Ya, sudah Miss. Coba Miss lihat. Oh ya, udah lengkap ya. Kalau Ya, sudah, boleh dilanjutkan ke bagian nomor 2, Umay. Ini boleh di next, kembali lagi, ya, kita back. Lalu di bagian yang kedua, penulisan kode. Nah, kita mau lanjut ke penulisan kodenya setelah ini. Udah di submit ya, lanjut ini lagi. kayaknya anu lagi ya Miss. Apa namanya? Mm-mm. Ini anu lagi apa? All structure. eh Checklist, checklist. bukan ini lagi loh, yang nomor duanya.
Oh ya, nomor duanya ini masih checklist-checklist. Ya, betul, Umay. Umay mau Ya ini ditambahkan Mas. sekalian? Mau ditambahkan sekalian atau mau ke kode Ya langsung? langsung ke checklist kayaknya nih Miss. Iya, oke. Mau checklist-checklist dulu boleh. Atau Udah kalau udah mau udah ini Miss. Udah langsung dia. udah, untuk kode Udah. programnya kita bisa kembali dulu, main. Nanti ada nomor 2 yang di luar. Nah, Oh ini iya ada benar. VSC. Oke, kita lanjut di sini ya, Umay ya. Untuk Visual Studio Code-nya nih. Umay sudah mulai membuat Visual Studio Code-nya ya. Kita tunggu dulu. Untuk Kenzi dan Jen, apakah sudah selesai? Kayak gini, Atau masih? Miss. Oke, Kenzi. Oh iya, ini punya Kenzi sudah ada fungsi, ada labirin, kemudian fungsinya ada movement, collision of sprite. Oke, mantap Kenzi. Udah lengkap ya, punya Kenzi ya. Oke, good job Kenzi. Kalau sudah lanjut ke bagian profile, kita back to profile, lalu kembali ke nomor 2, lesson 20 nomor 2. Oke, kita back to profile, kemudian buka profile ya. Nomor 2 di lesson 20 nomor 2. Oke, nah itu dia. Kita buka Visual Studio Code-nya ya. Yang bagian file Python. Oke, untuk Umay dan juga Kenzi sudah muncul ya. Untuk file Python-nya sudah ada atau belum? Coba dicek dulu, Umay dan Kenzi. Untuk Arya, boleh dilanjutkan lagi pembuatan mind map-nya ya. Oh ini, mind map-nya Arya sudah ada desain, musical effect, dan juga sprite ya. Lalu ada background Ini aku image. Miss. Kok bahasa Rusia Miss? Kenapa itu, Umay? Ini ada bahasa Rusia Miss. Ada bahasa Rusia, iya tuh. Ini boleh dihapus aja tuh hashtagnya, Umay. Nah, itu judulnya mesh.id. Apakah dia file Python atau bukan, Umay? Bukan kayaknya nih Miss. Ini Kan, bukan. iya, betul. Dia bukan file Python. Nah, berarti belum tersedia ya di tempat Umay ya. Ya Kalau betul. belum tersedia, Umay bisa buat baru. Nama filenya mau dicek dibuat di mana. Nah, boleh dikasih nama apa? Kasih nama dulu. Misalnya mesh.py gitu ya, .py. Oke, nah itu sekarang sudah ada file Python-nya nih. Sekarang bisa kita tulis kodenya di situ, Mai. Kita siapin dulu, ya. Library apa yang mau digunakan kita import dulu. From Pygame import star, misalnya Ya, gitu. from Pykit pasti Miss. Oke, pakai From, Pykit atau Pygame nih, boleh dihubungkan. salah. Pygame. Iya, Pygame betul. import. Nah, Oh, ya Miss. ya betul. From Pygame import star. Import star, pakai star. Ya, betul. Ya. Oke, sip. Lanjut lagi, Umay. Nah, poin-poinnya nanti Miss akan berikan contohnya ya. Untuk contohnya nanti Miss berikan tapi belum versi lengkap ya, teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa ini, problem solvingnya bisa ini terlatih. Oke? Miss munculkan kode referensinya tapi belum versi lengkap. Jadi tugasnya teman-teman adalah ya mengutak-atik kode referensi yang nantinya Miss siapkan ya. Ketika teman-teman ingin menuliskannya kembali, teman-teman bisa sambil dicek ya indentasinya, kemudian kode program mana yang masih kurang ya, yang masih kurang lengkap, boleh dicek kembali gitu. Oke, Miss nanti berikan versi yang tidak yang terlalu lengkap banget gitu. Oke, Miss buatin dulu ya teman-teman ya. Miss buat baru. Untuk Kenzi juga sama ya. Kenzi buat file Python dulu Kenzi. Kita buat file Python. Caranya Kenzi bisa klik di bagian atas. Ya, karena di sini belum ada file py. Kita klik. Oh, di sini ada. Bentar, Kenzi. Coba kita klik ini lagi Kenzi. Tertutup sepertinya tadi ya. Coba. Ah, ini kita buatnya di bagian bawah ini Kenzi. Coba di sini ada tanda plus nggak? Oh, nggak ada ya di situ ya. Ada plus, nggak ada, Miss. Iya, kita coba buatnya di mana ya? Di level itu, di sampingnya level, coba level. Ah, ini coba Kenzi. Nanti ada tanda plus gitu coba. Ah, iya iya. Oh Yang ini iya, Kenzi, yang samping kiri. Ya, yang pojok kiri. Ya, kita kasih nama misalnya mau dikasih labirin atau maze.py boleh. Labirin.py boleh.
labirin titik PY ya, titik PY. Oke, kita klik enter. Nah, ini untuk file Python-nya sudah ready ya. Sekarang punya Kenzi sudah siap untuk file Python-nya. Kita akan tuliskan kodenya punya Kenzi di sini ya. Dimulai dari cara menghubungkan dengan library-nya tadi gimana caranya Kenzi? Tadi seperti punya Uma ya. From Pygame import star. Nah, kita tulis dulu Kenzi. From Pygame import star. Oke, Miss keliling lagi ya. Melihat progres dari Jen dan Import apa juga tuh, Arya. Miss? Oh ya, from Pygame import tanda bintang, star atau tanda bintang. Oh, Iya, yang ada di angka 8 ya sepertinya ya. Shift angka 8 nanti muncul angka tanda bintang. Oke, lanjut lagi ke Jen. Jen apakah sudah membuat mind map? Sudah ya, sepertinya di sini Jen sudah sampai di nomor 2. Oke, mantap Jen. Oh iya, betul. Jen boleh disubmit dulu. Miss tadi lupa mengingatkan teman-teman ya. Untuk Umay dan juga Kenzi boleh disubmit juga ya. Miss tadi lupa merimain untuk Kenzi dan Umay. Boleh dicentang-centang dulu yang di sebelah kanan ya. Lalu kita submit ya, submit task for review. Kemudian kalau sudah nanti baru dilanjutkan penulisan kodenya ya. Untuk Jen, nah karena di sini belum ada file Python-nya ya Jen ya. Kita buat dulu file Python-nya Jen. Caranya Jen bisa klik di sini. Kemudian setelah itu kita buat nama file Python apa Jen? Misalnya mesh.py boleh atau labirin.py boleh. Nah, sudah kita klik enter. Kalau sudah, artinya dia sudah ready. Nah, ini untuk file Python-nya sudah tersedia. Nanti kita akan menuliskan kode programnya di sini, Jen ya. Untuk file Python-nya bisa digeser ke sini juga kalau Jen mau geser ya. Bisa dipindahkan, ditarik gitu. Caranya tarik, nanti Jen bisa tarik mesh-nya ke sini. Nah, sudah bisa. Oke, mantap Jen. Nanti kita tuliskan kodenya diawali dengan cara menghubungkan dengan modul ya. Perintahnya tadi ada pygame ya. From pygame import star misalnya seperti itu. Kita bisa tuliskan dulu Jen ya. Yang pertama from pygame import star bintang. Itu ya. Kemudian untuk Ketzi dan Umay jangan lupa kita submit. Apakah sudah disubmit? Belum nih, Umay disubmit dulu Umay. Kita centang-centang ya. Setelah dicentang-centang baru kita submit task for review. Nah, kemudian untuk Kenzi, apakah sudah disubmit Ini Kenzi? semuanya disubmit Miss satu-satu aja. Iya, untuk nomor satu yang disubmit, nomor satu aja. Oke. Betul, ya Umay. Kenzi, kita centang-centang dulu ya, Kenzi ya. Ini belum dicentang-centang, boleh dicentang dulu, lalu disubmit juga, Kenzi. Oke, good, Kenzi. Kemudian untuk Umay, Kenzi, dan Jen, karena sudah selesai ya untuk pembuatan Python-nya, file Python-nya, kita lanjutkan untuk penulisan kodenya. Nah, untuk Arya, Miss arahkan untuk Arya dulu ya. Oke, Arya sudah berhasil menampilkan untuk mind map-nya ya. Keren ini, punya Arya sudah bagus ya, sudah ada desain dan juga bagian functionality. Oke, keren Arya, mantap. Nah, Arya sudah berhasil nih, keren. Kalau sudah, Arya bisa kembali ke sini. Kemudian kita kembali ya buka profile ya, profil. Di sana buka profil, kemudian kita klik di nomor 2. Nah, kita scroll lagi. Nah, nomor 2. Oke, selanjutnya Arya boleh buat dulu file Python-nya ya. Umay, Kenzi, dan juga Jen boleh mengutak-atik dulu sembari Miss arahkan untuk Arya biar kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, Arya kita coba buat file Python-nya dulu. Caranya bagaimana? Tadi seperti teman-teman yang lainnya, kita klik di sini Arya. Kita buat file Python baru ya. Nah, Arya bisa klik dulu di sini sekali. Kemudian setelah itu kita buat file Python. Coba Arya, boleh klik dulu di sini kembali. Maka bisa Arya, coba kursornya kita arahkan ke pojok kiri yang Miss tandai dengan warna pink. Nanti Arya boleh klik di sini, kemudian buat file Python. Nah, sekarang kita ketikkan Arya. Oke, boleh dikasih nama Miss, boleh, labirin boleh. Mau dikasih nama apa Arya? Nama filenya. Oke, nanti dikasih akhiran .py, titik .py gitu ya. Oh, nomi.py misalnya gitu.
Oke, yang terakhir dikasih dot py ya, punya Arya ya. Jangan lupa dikasih titik PY. Oke, siap Arya? Miss sembari mengarahkan Hmm. teman-teman yang lain ya. Arya boleh dilanjutkan. Oke, kembali lagi ya ke file Python-nya. Karena teman-teman sudah ready semuanya ya. Arya, Kenzi, Umay, dan juga Jen sudah lengkap untuk filenya. Kemudian kita akan buat untuk kode referensinya. Miss akan share Wait, screen dulu. Nah, setelah ini Miss akan share screen dulu try ya. to recycle it. Oke, teman-teman boleh di stop share dulu. Boleh di stop share lagi. Miss akan share screen kembali. Oke, coba ya. Miss akan share screen dulu. Apakah share screen dari Miss sudah kelihatan di tempat Kenzi, Umayjan, dan Arya? Udah, Miss, sudah. Sudah kelihatan? Oke, nah ini dia. Jadi kita akan mulai dari pembuatan kelas terlebih dahulu ya. Yang pertama, teman-teman bisa siapkan kelas Game Sprite. Sama seperti yang tadi Miss jelaskan ya. Ada Game Sprite. Nah, Game Sprite ini fungsinya adalah sebagai super kelas, teman-teman. Super kelas adalah kelas utama. Nah, ini untuk Game Sprite-nya yang ini, teman-teman. Kemudian, di dalam Game Sprite terdapat dua definition. Ada dua fungsi. Yang pertama adalah definition init. Nah, ini untuk menambahkan data-data yang nantinya akan kita berikan pada setiap sprite. Lalu ada definition reset. Ini gunanya untuk mereset ya, selalu update gitu untuk sprite-nya. Nah, ini adalah dua definition atau dua metode yang terdapat pada game sprite atau kelas utamanya. Kemudian, di dalam kelas game sprite terdapat definition init yang berarti di sini juga terdapat informasi-informasi yang penting ya seperti ada transform.scale ini gunanya untuk mentransformasikan gambar ya skalanya supaya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan misalnya 55,55. Kemudian berikutnya ada player speed. Nah, ini untuk kecepatan player. Lalu berikutnya ada player X dan player Y. Nah, ini untuk titik koordinatnya. Lalu berikutnya untuk menampilkan gambarnya, nanti kita bisa menggunakan bleed teman-teman ya, window.bleed. Nah, ini untuk perintah yang digunakan untuk menampilkan sprite pada gambar-gambar tersebut. Ya, lanjut lagi berikutnya untuk pembuatan kelas turunan. Nah, kelas turunan ini dia sudah otomatis mendapatkan metode-metode yang ada di dalam kelas utama ya. Atau contohnya seperti ini ya, untuk kelas player, dia otomatis akan mendapatkan metode-metode yang ada di dalam game sprite. Nah, di sini kita tinggal menambahkan metode yang belum ada pada game sprite gitu. Contohnya adalah definition update. Nah, kita tinggal menampilkan aja cara menggerakkan playernya ke arah kiri, kanan, atas, dan bawah menggunakan keyboard. Kayak gini ya teman-teman ya. Tuh, ini untuk algoritmanya nanti teman-teman bisa utak-atik ya untuk pembuatan X, Y, Z. Nah, ini dia untuk titik koordinatnya, kemudian keyboardnya gitu. Lanjut lagi, berikutnya adalah class enemy. Nah, kalau class enemy ini digunakan untuk menampilkan enemy ya atau yang warna hijau tadi. Kemudian di dalam kelas enemy terdapat metode tambahan, ada definition update, yang mana gerakan enemy-nya itu adalah otomatis ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Makanya di sini keterangannya right dan juga left, teman-teman ya. Hanya ada right dan left saja. Nah, ini gerakannya otomatis by system ya, ke kanan dan kiri. Kemudian berikutnya ada kelas wall. Nah, kalau untuk kelas wall nantinya kita akan buat ya kelas wallnya untuk menampilkan kelas wall ada data-datanya juga gitu. Nah, kita nanti buatnya satu persatu dulu ya, nggak langsung semuanya, tapi one by one. Oke, gitu ya. Siap ya, Miss akan stop share terlebih dahulu. Nanti silahkan ya Arya, Kenzi, Jen, dan Umay boleh di-share screen lagi. Kita akan kerjakan lagi teman-teman. Oke, siap ya. Kita akan mulai dari definition game sprite terlebih dahulu. Untuk definition game sprite ini teman-teman bisa buat yang simple terlebih dahulu. Tidak harus yang sama persis seperti yang tadi ya. Jadi kita buat game sprite-nya, ukurannya seperti apa gitu nanti kita tambahkan kodenya. Oke, setelah itu silakan teman-teman tambahkan ya metode-metode di dalam
kelas game sprite. Kita nggak langsung menampilkan semua game sprite-nya ya, semua definition pada game sprite-nya. Jadi one by one. Oke, ya boleh explore dulu Umay, Arya, Kenzi, dan juga Jen. Ya, di sebelah kiri itu ada file-file gambar. Nah, kalau Arya, Umay, Kenzi, dan Jen ingin menambahkan gambar, bisa diklik di bagian pojok kanan atas itu ada attack file. Coba ini Miss coba bantu coret-coret di layarnya teman-teman ya untuk attack file nanti. Anakku fotografer. Oke, siap ya. Ada yang mau ditanyakan? Jen, Kenzi, Umay, Arya, eksperimen dulu ya. Tadi Ya, Miss sudah Miss. tampilkan sekilas. Oke, ya. Boleh, Umay, Kenzi, dan juga Arya. Jen ya. Oke, Miss akan buat lagi untuk contoh referensinya ya. Miss buatkan dulu filenya seperti biasanya ya, teman-teman. Untuk modifikasinya, nanti silakan teman-teman ganti juga ya. Untuk file-filenya, nanti boleh diganti-ganti nama filenya. Nah, kalau mau diganti, teman-teman jangan lupa diupload dulu gambarnya. Cara upload gambarnya, apakah teman-teman sudah tahu? Cara upload gambarnya udah tahu belum? Udah tahu? Atau Nah, masih tahu Miss belum? tahu. Yang ini kan Dah. Miss, yang file, unduh file Oke, itu Miss. iya betul. Nah, itu boleh ditambahkan ya. Miss, Oke, ya. Tambahkan apa nih Miss untuk background? Untuk backgroundnya boleh pakai file gambar yang ada di sebelah kiri itu. Punya Umay mau pakai yang mana? Nih, Miss lagi buatin tapi versi yang belum lengkap. Nanti teman-teman Tapi silahkan bisa 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 ya. background sendiri nggak Miss? Bisa pakai background sendiri juga boleh. Iya. Nah, ini Miss kirim Oke. juga ya. Coba kita buatin link dokumen ya. Isinya adalah referensi kode. Silakan nanti teman-teman isi untuk bagian-bagian yang masih kurang lengkap. Nah, itu sengaja Miss tidak lengkapi karena supaya bisa custom nantinya. Oke, gitu ya. Coba dilihat dulu di chat Zoom. Arya, Umay, Kenzi, dan Jen, itu ada link yang Miss kirimkan baru saja. Itu ada link menuju Google Document ya yang berisi referensi kode untuk menampilkan sprite-nya dan juga jendela dan background. Oke, coba. Di sana masih ada beberapa poin yang perlu teman-teman lengkapi. Tugasnya teman-teman adalah melengkapi kode-kode yang sudah Miss kirimkan seperti biasanya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh, boleh ditanyakan ya. Umay, Kenzi, dan juga Arya dan Jen. Oke, Kenzi, apakah ada pertanyaan, Kenzi? Sudah bisa, Kenzi? Oke, sudah bisa. Lanjut ya. Kita tuliskan referensi kodenya seperti yang ada di chat Zoom itu. Kenzi boleh akses dulu linknya ya. Kemudian setelah itu kita tuliskan kodenya di file Python labirinnya punya Kenzi. Kemudian punya Umay ya. Umay sudah mulai menuliskan kode referensinya ya. Umay boleh dituliskan di file Python maze.py ya. Kita lanjutkan lagi, Umay. Itu ada ininya kan Miss, ada kode referensinya kan? Ada, yang ada di chat Zoom Oh itu, ya. Umay. Coba dilihat di Oke chat Miss, Zoom oke. ya. Oke. Oke Miss. Ya, Kenzi, ya. Apakah sudah bisa akses kode referensi yang Miss kirimkan di chat Zoom? Sudah, oke. Kenzi sudah. Umay, Sudah. apakah sudah? Oh ya, sudah Kenzi. Umay, sudah bisa? Sudah kebuka Miss. Sudah, oke, mantap. Kemudian untuk Arya, apakah sudah bisa mengakses link kode referensi dari Miss? Arya? Arya? Apakah sudah bisa mengakses link kode referensi dari Miss yang ada di chat Zoom? Apakah sudah bisa diakses? Sudah? Sudah bisa dilihat isinya? Oke, belum ada jawaban dari Arya. Nanti boleh ditanyakan sama Miss ya, Arya ya. Kemudian untuk Jen, oke, Jen sudah bisa. Jen sudah bisa menampilkan
dan juga mengakses link referensi dari Miss ya. Oke, keren Jen. Kemudian Jen boleh isi ya file-file yang sudah Miss siapkan itu ada beberapa bagian yang perlu Jen lengkapi. Coba di scroll ke bawah Jen. Kita scrolling ke bawah, pelan-pelan aja. Nah, mulai dari baris ke-27. Set captionnya mau dikasih judul apa untuk jendelanya, boleh diisi. Lalu load. Nah, ini untuk gambar backgroundnya mau diisi yang mana? Nanti untuk Jen bisa isi untuk file gambarnya ya di situ. Kemudian game sprite-nya. Nah, ini nanti boleh diisi lagi Jen, gitu ya, Jen ya. Oke, mantap Jen. Kemudian untuk Arya, boleh di share screen dulu Arya. Belum kelihatan nih share screen-nya Arya. Miss, ini maksudnya apa ya, Miss? Yang errornya di Oke, aku. nah punya Umay ya. Kalau punya Umay, coba kita lihat dulu dari mulai Ini baris. errornya katanya di line 25 in Iya, module DLL. betul. Mulai dari baris ke-24, set caption mau diisi apa, Umay? Boleh dicek dulu. Kita isi dengan caption atau judul jendelanya. Kemudian, load image. Nah, ini untuk file Oh, gambarnya. ini judul aja nih, Miss. Iya, betul. Boleh diisi untuk. Terserah berarti tiap orang. Iya, betul. Terserah buat tiap orang. Lalu untuk loading gambar backgroundnya, kemudian Umay bisa isi. Untuk file gambar yang mau dipakai yang mana, boleh pilih dari sini gitu. Kemudian di bagian game sprite itu ada file-file gambar yang perlu disiapkan juga. Nah, nanti Umay bisa sebut ya file-file gambar yang mau dipilih yang mana saja gitu. Oke, siap ya. Umay dan juga Jen sudah. Lalu untuk Kenzi, misalkan arahkan untuk Kenzi. Kenzi ya, untuk mulai baris ke-27, ini perlu kita isi dulu Kenzi. Baris ke-27, set captionnya mau dikasih judul apa? Jendela aplikasinya Kenzi. Apakah labirin atau miss game ya? Boleh diketik terlebih dahulu pada caption. Miss, ini Kemudian, ditambahin Pac-Man, Monster, sama final ya, Miss. iya betul banget, Umay. Boleh dijadikan sebagai sprite-nya Apa ya. aja tuh, Miss? Kalau Pac-Man itu yang gimana, Miss? Yang cyborgnya ya, Miss? Iya, boleh diklik aja tuh Umay. Caranya kalau mau lihat gambarnya, Umay bisa klik satu persatu. Misalnya jungle, lalu hero, lalu cyborg. Nah, ini biar tahu gambarnya kayak gimana ya. Bisa diklik aja tuh, Umay, gitu ya. Oke. Tolongin. Oh ya, Arya. Oke, Arya. Jangan Lu ri, sudah sampai jangan mana? ribut kedengeran di sini. Arya, coba kita buat dulu file Python-nya. Ini sepertinya Arya belum ada file Python. Ini di rename dulu Arya jadi .py ya. Yang semula .id kita rename dulu jadi .py. Kita klik kanan. Oke, sudah bisa klik kanan, kemudian rename. Nah, ini dia rename. Kita ganti titik .py. Nah, semula ini kan .id. Kita ganti .id-nya kita hapus, kita ganti dengan .py. Ya, kita ganti misalnya jadi maze.py. Seperti ini boleh ya, .py. Nah, Arya bisa ganti namanya ya. Jadi ekstensi Python. Oke, Python. Oke, sudah. Oke, mantap Arya. Kalau sudah, sekarang Ada Arya. warna. Iya, langkah berikutnya, Arya boleh set captionnya. Mau dikasih judul apa jendela aplikasinya Arya? Nih, Arya boleh set caption dulu di sini. Mulai baris yang tadi Arya, kita scroll lagi ke atas lagi. Baris 24 Arya. Nah, baris ke-28. Ini kalau punya Arya 27 nih ternyata ya. Mulai dari sini Arya, baris 27. Kita scroll lagi pelan-pelan ke bawah Arya. Ini belum selesai ya, karena perlu di custom terlebih dahulu file-file yang akan digunakan oleh Arya. Nah, boleh di scroll-scroll dulu ke bawah Arya di baris ke-27. Oke, di baris ke-27 Arya bisa ganti Miss, udah caption. bisa, Miss. Ah, sudah bisa punya Umay. Oke, keren Umay. Ada jendela aplikasinya ya, Umay ya. Iya, Oh Miss. iya, udah muncul tuh. Oke, mantap Umay. Boleh sambil dipelajari dulu ya penggunaan kode referensinya Umay yang ada di contoh tadi. Oke, ya. Nah, Ini kalau ada yang mau ditanyain boleh disampaikan sama Miss.
Untuk Arya, boleh diisi dulu captionnya mau dikasih judul apa. Arya boleh ketik di sini captionnya. Kemudian gambar backgroundnya mau menggunakan file yang mana? Nanti Arya bisa isi, misalnya background.jpg. Nah, boleh diisi di sini gitu ya. Kemudian game sprite-nya, Pac-Man itu gambarnya yang mana? Misalnya yang cyborg.png atau hero.png ya, bisa diisi. Nah, oke, pinter nih Arya. Udah bisa ya, Miss Danger. Lalu untuk gambar backgroundnya mau diisi apa Arya? Boleh diisi dulu background, kemudian sprite-sprite-nya. Nah, ini dia. Boleh di custom ya, area boleh pilih untuk file yang mau digunakan, itu sudah tersedia di pojok kiri sini. Atau mau dicoba dengan gambar lain juga bisa. Nanti kita uploadnya caranya, Boleh nggak? area bisa Aku klik di sini. aku mau gambar ini tapi versi dia takut-takut. Dia Boleh, sendiri. boleh area mau siapin gambarnya dulu boleh. Nanti diupload di sini ya, Area ya. Nanti Miss, ini submitnya sama musiknya boleh Miss. terserah kan, Miss? Betul, musiknya boleh dimodifikasi, Umay. Oke, Miss Ya, keliling betul. lagi Oke, ya. oke, Miss. Oke, mantap. Kenzi, apakah sudah bisa, Kenzi? Apakah ada kendala? Oke, sudah bisa nih. Captionnya labirin. Kemudian, gambar backgroundnya, Kenzi, boleh diisi dulu. Backgroundnya mau pakai yang mana, Kenzi? Apakah background.jpg? Boleh diketik di sini, Kenzi, di baris ke-28. Lanjut ya di Background baris ini taruh di mana, Miss? 28. Nah, itu kita taruh di situ Kenzi. Kita ketik background.jpg Kenzi kayak gini. Tuh. Oke. Background.jpg. Nah, bisa background.jpg. Oke, kita scroll lagi ke bawah nih, Kenzi. Masih ada yang belum lengkap. Masih kita perlu lengkapi lagi, Kenzi. Coba. Nah, di baris ke-32 sampai 34, Kenzi. Nama-nama file yang akan kita gunakan sebagai Pac-Man, Monster, dan juga Final itu yang mana? Nah, Kenzi bisa gunakan file-file gambar yang ada di sini. Seperti yang PNG ini ya, ada Cyborg, kemudian Hero, kemudian ada Treasure. Nah, ini boleh digunakan ya. Sebutin aja nama-nama filenya di sini, Kenzi. Gitu ya, Kenzi ya. Sip, semangat, Kenzi. Di dalam tanda petik, Kenzi. Nambahinnya ya. Di dalam tanda petik. Karena dia sebuah string. Oke, good, Kenzi. Kemudian untuk Jen, sudah bisa ya, Jen ya, tadi ya. Apakah sudah bisa muncul untuk jendela aplikasinya? Coba kita lihat dulu. Oh, ini masih belum selesai. Punya Jen, boleh ditambahkan dulu, Jen. Untuk Pac-Man-nya mau pakai file yang mana? Misalnya ada hero.png. Lalu monsternya mau pakai yang mana? Misalnya cyborg.png. Atau finalnya mau pakai treasure.png, boleh. Nah, boleh diedit-edit dulu ya. Ditambahkan gambar-gambar yang mau digunakan oleh Jen. Kemudian untuk Arya, apakah ada kendala lagi Arya? Coba kita share screen lagi Arya. Ini pause screen nih. Belum kelihatan Arya share screen-nya. Nanti boleh di share screen ulang Arya. Sepertinya share screen-nya macet ya. Nanti Arya boleh share screen lagi ya. Dan boleh disampaikan sama Miss. Tadi untuk gambarnya udah di custom belum gambarnya? Belum. Oke, Arya boleh isi dulu nih untuk uh, percobaan ya. Untuk backgroundnya mau pakai yang mana Arya? Apakah background JPG? Ya, atau yang mana? Nah, boleh ditulis di sini Arya. Misalnya background.jpg. Kita tulis ya. Background.jpg. Kita tulis di situ Arya. Di sini ya. Kemudian setelah itu, oh lagi gambar ternyata Arya. Wih keren. Boleh deh Arya mau siapin gambar dulu nih teman-teman ya. Boleh-boleh Arya. Sip, mantap Arya. Keren nih. Lagi gambar ternyata Arya. Kemudian Kenzi, Umay sedang mempelajari ya dari kode referensi yang Miss berikan tadi. Apakah dia mau ditanyakan, Umay? PNG. Ya? Ntar, Miss, dalam proses Oh, oke mengganti lagi lagunya proses. sebentar, Miss. Oh ya, Ini siap. agak aneh soalnya lagunya. Oke, oke, boleh, boleh diganti-ganti. Eksperimen dulu ya. Kemudian Jen, boleh dilanjutkan menambahkan file pada Pacman dan juga final ya di dalam tanda petik. Kemudian Kenzi, oke, Kenzi sudah ada Chipwork, Hero, dan Treasure. Tapi masih belum kurang lengkap ini Kenzi. Ada ekstensinya, filenya. Misalnya Treasure ini apa?
titik PNG ya, dot PNG. Kemudian apa? Cyborg.png, lalu apa? Hero.png. Nah, ini perlu kita tulis lengkap, Kenzi ya. Kenapa? Karena sebuah nama file. Jadi perlu kita lengkapi penulisan ke kodenya di sini, gitu ya. Cyborg.png, kemudian ada hero.png, kemudian ada apalagi tuh treasure.png. Kita ketik semuanya sama seperti pada file name yang asli gitu ya. Nah, kalau sudah, boleh kita play, Kenzi. Apakah sudah bisa muncul Miss, jendela ini tidak bisa aplikasinya? MP3 ya, Miss. Ini bisanya MP3? cuma OGG ya, Miss. OGG, Miss. Oh, dicoba dulu saja, Umay. Kadang bisa tuh. Dulu kayaknya ada yang pernah eksperimen uh, file MP3 bisa, Umay. Di situ Kayaknya kalau di semuanya bisa sini nggak? nggak ada nih, Miss. Nggak ketemu. Oh, nggak Nggak ketemu. upload. Oh, nggak ke-upload, nggak muncul di sana. Coba kita lihat. Betul. Betul. Oke, oke. Coba kita lihat. Namanya tadi apa? Punya Umay. Game musik kalau nggak salah. Game musik ya. Oh iya, belum muncul. Coba kita klik tadi lewat sini bukan, Umay? Iya, ini. Aku Lewat udah sini. tekan ini. Terus Oh kan ini iya. game musik kan. Heeh, buka. Kemudian. Buka. Nah, itu nggak muncul dia. Oh iya, coba kita klik Coba, di. Miss. Aku entire ya. Oh ya, boleh boleh, Umay. Ini kan, Miss. Ini kan gini. Terus, Kemudian, nih. oke, Tuh. game musik dot Nggak muncul di mp3 ya. sini. Oke, coba kita klik di bagian file nih, Umay. Kita cek dulu ya di bagian file apakah sudah terupload. Kita scroll-scroll ke bawah dulu, Umay. Nggak ada. Nggak ada. Coba scrolling lagi. Nggak ada. Barangkali ada. Nggak bisa, Miss. Udah Ya. mentok. Oh iya, berarti filenya harus dalam format OGG ya. Boleh Atau pakai mungkin ini. di sini bisa diubah, Miss. Nggak bisa OGG nggak ya? Gini, Umay boleh pakai conversion dari file MP3 ke OGG ya. Oh iya, dulu Oh, pernah ada website ya. Nanti Umay bisa ketik aja convert from MP3 to OGG gitu. Nanti ada website yang bisa buat convert gratis gitu ya. Umay boleh coba untuk convert suaranya. Oke, gitu ya Umay ya. Oke, oke, Miss. mantap. Iya. Nah, Arya boleh diupload dulu file gambarnya. Udah siap belum nih Arya? Tadi ada gambar ya, gambar yang sudah Arya siapin. Cara uploadnya, Arya bisa klik di sini. Itu ada attach file, lalu dicari gambarnya dari situ. Nah, nanti Arya bisa buat, bisa upload filenya dari sini ya. Ini Arya boleh disubmit dulu nih Arya. Sepertinya Arya belum disubmit ya. Disubmit dulu. Nanti kalau sudah disubmit, lanjut lagi. Oke, gitu ya. Arya, It's not a kemudian PayPal. Chen, Umay, dan juga Kenzi. Oke, teman-teman. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja nih? Coba dari Umay dulu. Umay, hari ini kita belajar tentang apa, Umay? Yang Umay pelajari hari ini. Coba, Hari Umay. ini kita belajar tentang itu, Miss. Heeh. Membuat game itu, Miss. Oke, membuat games. Judul gamesnya tentang apa, Umay? Sama kayaknya belum belum ada yang baru, misalnya apa Oke. pernah dulu juga buat kayak gini. Sama Cuma ya. yang musik ini, yang musik, Iya, yang yang musik musik itu yang ya, baru. yang musik itu yang baru Ya, ya. Oke, jadi tadi kita tuh. buat planning juga ya, bikin planning, kemudian pembuatan jendela aplikasinya, lalu ada sprite-sprite-nya ya. Nanti Umay bisa modifikasi dari suara dan juga gambar-gambar sprite-nya ya. Oke, mantap. Thank you Umay. Kemudian dari Kenzi nih, Kenzi hari ini udah belajar apa saja Kenzi? Dari Kenzi nih, coba boleh dinyalakan audionya Kenzi. Karakter game. Oke, cara Buat itu cara karakter game. oke, cara membuat ya games labirin, betul. Kemudian apa yang menurut Kenzi menarik di sini? Yang paling menarik yang mana Kenzi? Karakternya. Karakternya, oke. Kenzi nanti bisa explore juga ya. Boleh diganti-ganti gambar karakternya. Mau bikin sendiri, gambar sendiri boleh. Atau mau upload-upload dari internet juga oke ya. Nanti Kenzi bisa cari-cari gambarnya dulu. Oke, mantap Kenzi. Keren ya. Kemudian dari Jen nih. Jen hari ini tadi belajar tentang apa saja, Jen?
Oke, belum terdengar suaranya Jen. Boleh dinyalakan audionya? Oke, Figure cut off. Aww. oke. Ya, Jen. Kemudian yang paling menarik apa, Jen? Menurut Jen? Oke. Ya, mantap. Tadi Jen juga sudah bisa menampilkan jendela aplikasinya ya, dan juga gambar-gambar sprite. Kemudian ada kode-kode program yang sudah Jen modifikasi ya. Keren, Jen. Mantap ya. Good job. Thank you, Jen. Kemudian lanjut lagi ke Arya berikutnya. Dari Arya nih, terakhir. Arya, hari ini tadi kita sudah belajar apa saja, Arya? Oke, Aku harus belajar. belajar tentang apa? Hmm. Tentang apa nih tadi? Kita bikin apa sih, Arya? Bikin file untuk bikin apa? Game ya. Bikin game. Judul gamenya apa, Arya? Gamenya kita kasih judul apa tadi punya Arya? Kalau punya Miss tadi Miss Game. Kalau punya Arya namanya game apa tadi? Aku belajar. Oke. Tadi punya Arya juga sudah dimodif ya, nama file gambarnya ya, dan juga file gamenya ya. Kemudian Arya juga sudah berhasil membuat planning ya, pembuatan planningnya juga tadi tidak mudah ya teman-teman ya, perlu menambahkan satu persatu ya. Tapi tadi teman-teman sudah cukup bisa untuk membuat mind map dan juga planning ya. Lalu setelah itu kita juga membuat bagian jendela aplikasi dan menampilkan sprite. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, Arya, Umay, Kenzi, dan Jen. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita lanjutin lagi ya, project teman-teman. Oke, siap ya. Boleh disiapin dulu gambar-gambarnya yang mau di-upload teman-teman ya. Mau disiapin file gambar atau suara tadi ya seperti Umay ya. File suara, kemudian Arya ada file gambar ya. Boleh disiapin dulu. Nanti Kenzi dan Jen juga disiapin file gambar dan suaranya. Nanti kita upload ya minggu depan nanti kita modifikasi lagi. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua, Kenzi, Umay, Arya, dan Jen. Kita akhiri dulu lesson hari ini ya, teman-teman ya. Sampai jumpa. Dadah, terima Kasih, kasih. Miss. Oke, terima kasih semuanya. Kita Kasih, tutup ya. Miss. Oke, terima Ya. kasih Umay, Arya. Oke, kita tutup teman-teman.